Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya kita masuk untuk kuis. Untuk kuis yang pertama yaitu, pernahkah kalian melihat seseorang menggunakan palu? Misalnya memukul paku dan mendorongnya ke dinding. Apakah dalam fisika peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai contoh energi mekanik? Untuk kuis yang kedua yaitu, sebutkan dua contoh penerapan hukum kekekalan energi mekanik dalam peristiwa sehari-hari. Nah, itulah untuk kuis 1 dan kuis 2. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, melalui tanya jawab, penugasan individu, serta menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran berupa video dan model, peserta didik mampu yang pertama, menganalisis hubungan usaha dan energi serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Yang kedua, menganalisis konsep energi mekanik serta hukum kekekalan energi mekanik dan penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Untuk yang ketiga itu, membuktikan konsep usaha dan energi dalam peristiwa sehari-hari. Dan yang keempat itu, membuat teori atau persamaan dari analisis konsep usaha dan energi. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran yang adik-adik semuanya harus capai pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada kuis yang ketiga, yaitu sebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang hubungan usaha dan energi. Jadi coba perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mengatakan bahwa balok bermassa M, misalkan ini ada sebuah balok bermassa M, bergerak dengan kecepatan awal atau V0 karena pengaruh gaya. Nah, ini adalah sebuah gayanya. Maka balok setelah T sekon kecepatannya menjadi Vt dan berpindah sejauh S. Nah, untuk perpindahannya itu yang di bawah yang ini, yang S. Maka W sama dengan F dikali S sama dengan M dikali A dikali S. Diturunkan menjadi W sama dengan 1/2 dikali M dikali Vt pangkat 2 atau dikuadratin pangkat 2. Dikurang 1/2 dikali M dikali V0 pangkat 2. Jadi hubungan tersebut secara fisis dikatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya sama dengan perubahan energi kinetik benda. Jadi inilah sebuah hubungan usaha dengan energi kinetik benda. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya itu, dan di sini dikatakan bahwa dari gambar tersebut juga kalian dapat memahami hubungan antara usaha dan energi potensial. Kenapa? Di sini juga dirumuskan bahwa W sama dengan M dikali G dikali H, di mana W sama dengan M dikali G dikali dalam kurung H1 dikurang H2. Diturunkan menjadi W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang M dikali G dikali H2. Turunkan lagi menjadi W sama dengan energi potensial 1 atau awal dikurang energi potensial 2 atau energi potensial akhir, menjadi W sama dengan delta energi potensial. Nah, delta EP-nya ini adalah rumusnya. Jadi besarnya energi potensial gravitasi sama dengan energi potensial akhir dikurangi energi potensial mula-mula. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial gravitasi. Nah, selanjutnya kita masuk untuk kuis yang keempat. Jadi dari penjelasan materi tentang hubungan usaha dan energi, uraikan secara rinci konsep dari hubungan usaha dan energi kinetik benda. Selanjutnya kita masuk untuk pembahasan energi mekanik. Nah, di sini dikatakan bahwa energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Contoh dari energi mekanik ini adalah kegiatan servis, yang mana kegiatan ini mulai dari pemain memukul bola atau melakukan energi kinetik, kemudian koknya atau bolanya terbang melambung yaitu energi potensialnya, dan jatuh ke lapangan lawan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah sebuah gambar penerapan energi mekanik. Jadi di sini ada seseorang sedang melakukan servis. Ketika
memukul bolanya itu kan mengeluarkan energi kinetik. Kemudian si bolanya ini atau si koknya ini melambung terus menghasilkan energi kinetiknya sampai jatuh di lapangan lawan. Jadi energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik plus energi potensial. Nah, selanjutnya jadi dalam setiap pergerakan pemain olahraga badminton yang tadi yang digambar, ketika sedang bertanding mereka mengeluarkan energi yang sedang kita pelajari ini, yaitu energi mekanik ya. Bahkan tidak hanya dalam olahraga badminton saja, kegiatan sehari-hari pun kita juga menggunakan energi mekanik. Contohnya menutup pintu rumah, bermain basket, dan juga ketika kita sedang mendorong motor yang lagi mogok. Jadi secara matematis rumus dari energi mekanik yaitu energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, di mana EM sama dengan energi mekanik dalam satuan joule, EK sama dengan energi kinetik dalam satuan joule, EP merupakan energi potensial dalam satuan joule. Selanjutnya kita masuk untuk quiz 5, yaitu dari penjelasan tentang energi mekanik, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang energi mekanik. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pembahasan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Yang pertama itu bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Jadi bunyi hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa bila besar energi mekanik dari benda yang bergerak ialah selalu tetap atau konstan, sehingga secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya seperti ini. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi kinetik 1 plus energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Dengan EM1 ini merupakan energi mekanik awal dalam satuan joule, EM2 nya ini merupakan energi mekanik awal dalam satuan joule juga, energi kinetik 1 merupakan energi kinetik awal dalam satuan joule, energi kinetik 2 merupakan energi kinetik akhir dalam satuan joule, dan energi EP1 merupakan energi potensial awal dalam satuan joule, dan EP2 merupakan energi potensial akhir dalam satuan joule. Nah, itulah rumus dari hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya pembahasan tentang analisis hukum kekekalan energi mekanik. Jadi dalam menganalisis hukum mekanik, misalkan ada sebuah permasalahan seperti ini. Saat benda jatuh, makin berkurang ketinggiannya, makin kecil energi potensialnya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi sedangkan energi kinetiknya makin besar, ketika benda mencapai titik terendah, energi potensial terkecil dan energi kinetiknya terbesar. Mengapa demikian? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini ada sebuah bola, di mana pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketika sebuah bola berada pada ketinggian H, maka energi potensial di titik A, yang energi potensialnya di sini A, yaitu EPA sama dengan M dikali G dikali H. Sedangkan energi kinetiknya di titik yaitu EKA sama dengan 1/2 dikali 1/2 MV pangkat 2. Karena V-nya itu sebesar 0, maka EKA-nya sama dengan 0. Jadi jumlah antara energi potensial di titik A dan energi kinetik di titik A sama dengan energi mekanik. Jadi besarnya energi mekanik yaitu EMA atau energi mekanik awal sama dengan energi potensial awal plus energi kinetik awal. Jadi energi mekanik awal sama dengan M dikali G dikali H plus 0 sama dengan energi mekanik awal sama dengan M dikali G dikali H. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah energi mekanik benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi adalah tetap. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami kan. Nah, selanjutnya untuk kuis ke-6. Buatlah analisis konsep hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah bola jatuh bebas dari posisi A seperti ditunjukkan gambar di bawah. Jadi ini sebuah gambarnya ya. Jadi ini adalah bola ketika di titik A dari sini sampai di titik B. Tentukanlah perbandingan energi potensial dari energi kinetik bola ketika sampai di posisi B. Jadi ditanyakan itu perbandingan energi kinetik dan energi potensial ketika bola sampai di titik B-nya. Dimana dari titik permukaan tanah sampai di titik B ini ketinggiannya itu sebesar 1/4. Jadi untuk mesinnya seperti ini.
Jadi diketahui yang dalam soal itu kan yang pertama itu HB-nya atau tinggi dari HB sama dengan 1/4 M. Untuk kecepatan awalnya itu kita tuh kecepatan di titik A-nya itu sebesar 0. Jadi 0 meter per sekon. Ditanyakan perbandingan EP, energi potensial di titik B, dan energi kinetik di titik B. Untuk penyelesaian seperti ini. EPB sama dengan MGHB atau M dikali G dikali H dikali HB sama dengan MG dikali 1/2 H sama dengan 1/2 dikali M dikali G dikali H. Turunkan menjadi M dikali G dikali H A plus 1/2 MV kuadrat A sama dengan MGHB plus energi kinetik di titik B. Maka M dikali G dikali H plus 1/2 dikali M dikali 0/2 sama dengan M dikali G dikali 1/2 H plus energi kinetik di titik B. Maka energi kinetik di titik B sama dengan MGH dikurang 1/4 dikali M dikali G dikali H sama dengan 3/4 MGH. Maka perbandingan energi potensial dan energi kinetik di titik B adalah EPB berbanding EKB sama dengan 1/4 MGH berbanding 3/4 MGH. Maka EP banding EK sama dengan 1/3. Jadi nilai dari energi potensial di titik B nya itu sama dengan 1/4 atau 1, dan energi potensial di titik energi kinetik di titik B nya itu sebesar 3/4 atau 3. Jadi bisa dipahami ya. Nah, itu untuk jawaban soalnya. Selanjutnya kita masuk untuk kuis 7. Jadi kuis 7-nya itu buktikan bahwa besar energi kinetik saat batu dilempar ke atas sebesar 600 Joule dengan ketinggian mencapai 20 meter apabila batu tersebut bermassa 1 kg dengan kecepatan awal sebesar 40 meter per sekon. Nah, untuk kuis 8-nya itu tuliskan dan jelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dan untuk kuis yang terakhir itu kuis 9, tuliskan konsep apa saja yang sudah dikuasai dan belum dikuasai dan bagaimana caranya mengatasi konsep yang belum dikuasai. Ini konsep yang dimaksud ini di dalam materi pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk itu. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan pada materi pertemuan hari ini. Dan ketika ada yang ingin ditanyakan nantinya atau kurang dipahami, kakak akan buat forum diskusi di kelas Google Classroom-nya ya. Dan semoga adik-adik semuanya bisa dipahami ya materinya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.